Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa pada mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Ramadan ya Ramadan 1445 Hijriah, yakni kita akan melangsungkan sesi pertemuan yang tertunda ya beberapa kesempatan berlibur ya. Jadi melanjutkan pertemuan kedua dalam hal sejarah perkembangan hukum kekayaan intelektual. Dari sejarah kita melihat dari istilahan hukum dulu ya. Di sini hak milik ya. Jadi istilah hak milik intelektual itu atau dikenal dengan intellectual property right ya. Yang memang dalam hal penggunaan secara pergeseran waktu menjadi diresmikan ya, dipakai di kalangan birokrat ya. Namun dipakai dalam hal mengikuti nomenklatur instansi ya resmi yang berhubungan dengan intellectual property right di sini berdasarkan keputusan menteri ya hukum melalui juklaknya yang mana dapat diketahui dalam persetujuan menteri ya negara aparatur negara yang melalui surat nomor 24 ya sebagaimana dengan istilah hak kekayaan intelektual. Namun dengan hal ini ya kadang ada yang memberikan singkatan secara HKI ataupun HAKI. Ini dengan tidak merubah dalam kaidah peristilahan di bahasa Indonesia. Nah, dengan dewasa ini ya pada zamannya jadi memiliki suatu dinamika hak kekayaan intelektual ya yang semakin kompleks ya yang kita alami hingga saat ini. Permasalahannya sudah tidak dianggap permasalahan yang mudah ya, ataupun menjadi ini permasalahan yang dianggap tidak sebagaimana kita hilangkan ataupun dengan hal ini menjadi suatu kepentingan ya yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual itu terutama di bidang ekonomi maupun secara politik juga ini menjadi unsur terpenting ya yang tidak mungkin akan bisa terpisahkan dalam membahas permasalahan hak kekayaan intelektual. Ada teman-teman memahami misalnya masalah paten ya atau hak cipta ya ataupun indikasi geografis dan sebagainya. Ini menjadi persoalan tentang perlindungan terutama hak individu ya yang mana terhadap hal ini menjalin terhadap hak terutama karya ya. Ini menjadi soal perlindungan individunya, tetapi juga kita perlu memahami secara luas ini menjadi bagian masalah politik ya dan ekonomi terutama secara internasional. Hal ini dengan mengkaitkan adanya akibat ya. Negara maju Amerika Serikat ya sebagai yang mendedikasikan terhadap perkembangan efektivitas pengaturan hak kekayaan intelektual ini kemudian juga bisa menjadi konsensi timbal balik ya dalam pembuatan perjanjian ekonomi ini. Nah, oleh karenanya ada pun negara yang tidak ingin mau ya diajak dalam hal untuk menyetujui pemberian perlindungan jika memang hal ini tidak membuka kesediaan produk pasar ya untuk terutama di bidang tekstil ataupun bidang
pertanian ya, ini menjadi sebuah gambaran ya, ada bargaining yang secara tersirat ya. Hal ini menjadi perhatian ya terhadap hak kekayaan intelektual ya dalam perdagangan internasional yang sangat besar. Nah, kita beranggapan misal ada kerancuan ya ataupun menjadi tidak heran di putaran Uruguay misalkan berlangsung hak kekayaan intelektual ini menjadi suatu daya tarik topik ya agenda perundingan, khususnya ada perundingan Jenewa ya tahun 90 dalam hal intellectual property briefing discuss masalah kekinian ya terkait trade relate aspect of intellectual property right ya, atau yang kita kenal dengan istilah TRIPS ya, singkatan itu yang kita pahami secara harfiah ini merupakan aspek-aspek dagang ya yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Hal ini diakui dengan penjelasan ketentuan ya Undang-Undang Nomor 7 tahun 94 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau Persekutuan Organisasi Perdagangan Dunia, yang mana kita memahami beberapa tujuan ya yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada ingin meningkatkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual ya dari produk-produk yang diperdagangkan. Lalu selanjutnya menjamin prosedur ya pelaksanaan kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangannya. Yang kemudian merumuskan aturan ya secara disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan mengembangkan prinsip baik itu aturan, baik itu mekanis kerjasama internasional yang menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan ya terhadap pembajakan karya hak intelektual. Nah, disinilah yang menjadi sebuah gambaran ya bahwa hak intelektual itu telah menjadi bagian terpenting untuk negara demi menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Nah, di sini diakui bahwa pertumbuhan ekonomi ini dalam suatu negara pula ini mengandung keunggulan ya secara komparatif. Tentunya secara kita banyak bergantung ya pada kemampuan teknologinya dan salah satunya unsur bidang cakupan kekayaan intelektual. Jadi kita perlu melihat kondisi ya sekarang hingga saat ini memang jelas ya dalam beralasan apabila sejak selesainya putaran Uruguay pada saat 1986 itu hak kekayaan intelektual memang selalu menjadi salah satu topik ya terhadap perundingan internasional mengenai perdagangan multilateral. Jadi salah satu bentuk nyata ini yang menjadi permasalahan hak kekayaan intelektual Amerika perlu menempatkan dalam naungan General Agreement on Tariff and Trade ataupun yang kita kenal dengan singkatan GATT atau GATT. Sekarang menjadi tanggung jawab World Trade Organization atau WTO atau WTO. Khususnya di sini Council of Trade Related Aspect of Intellectual Property Right menjadi dewan untuk aspek-aspek dagang yang terkait dengan intelektual. Hal ini juga mengintisar dalam mempermasalahkan hak kekayaan intelektual ini yang menimbulkan desakan Amerika Serikat yang menilai WIPO ataupun World Intellectual Property Organization ini tidak mampu lagi melindungi
hak kekayaan intelektual yang dimiliki negara Amerika pada saat itu. Nah, inilah menjadi desakan politik ya, bahwa WIPO dianggap masih belum ya mengakomodir ya, masih memiliki beberapa kelemahan. Jadi masih dianggap bias ya untuk mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional serta tingkat inovasi ekonominya. Nah, disinilah secara filosofis ini kita memahami negara-negara berkembang berpendapat bahwa pembicaraan hak kekayaan intelektual ya dalam GATT ataupun sekarang menjadi WTO ya tidak tepat ya. Jadi kalangan negara yang menganut pendirian bahwa masalah hak kekayaan intelektual ini sebaiknya tetap dipercayakan kepada WIPO ya. Jadi bukan lagi kepada GATT. Jadi demikian kurang kompeten yang untuk mengatur dalam hal perlindungan kekayaan intelektual. Nah, kita memahami jenis-jenis kekayaan intelektual ya dalam TRIPS Agreement ya. Hal ini menggolongkan terhadap adanya hak cipta atau copyright ya, ataupun merek ya, statement, indikasi geografis, geographical indication ya, desain industri ya, ada paten, desain tata letak sirkuit terpadu, informasi yang dirahasiakan ya, atau rahasia dagang, atau pengendalian praktik-praktik persaingan curang ya dalam perjanjian license. Nah, inilah yang kita perlu pahami untuk perlindungan terhadap karya-karya intelektual. Ini sangat penting ya. Jadi memang perlu adanya industri maju yang mempelopori perkembangan sistem hukum hak kekayaan intelektual ya. Ini sangat concern ya menyikapi perlindungan hukumnya, mengingat ya karya-karya yang masuk dalam lingkup haki baik berupa karya seni, sastra, penemuan teknologi, desain atau merek, ini merupakan hasil karya intelektual manusia yang lahir dari proses yang sangat panjang dengan pengorbanan baik dalam segi waktu ya, tenaga, pikiran maupun kos yang keluar. Ini yang perlu menjadi perhatian ya. Jadi melalui penelitian-penelitian ataupun sebagai riset-riset yang dikembangkan, jadi memang terlahir daripada produk haki ini tidak terlepas dari daya pikir ya, atau cipta, karsa maupun daya kreatif ya. Jadi kemampuan ini yang memerlukan maksimal pemikiran dari kepala manusia ya. Jadi secara hasil kreatif ya intelektual dengan proses yang demikian mendalam sebagaimana disebutkan di atas memang memiliki nilai ekonomis yang tinggi ya. Jadi hasil karya ini pada hakikatnya menjadi karya pribadi ya dari mereka yang menemukan, menciptakan maupun mendesain. Oleh karena itu sudah selayaknya ya bagi penemu ataupun pencipta ini diberikan perlindungan. Dari konsep berpikir bahwa karya-karya tersebut terlahir dari kemampuan intelektual ya, bahwa di dalamnya memiliki pengorbanan ya, yang tentu desain ataupun cipta itu memerlukan pemikiran ya secara riset maupun tenaga kos yang dikeluarkan. Oleh karenanya secara sederhana untuk melengkapi filosofis ini TRIPS ya agreement tentunya mengatur seluruh negara anggota wajib mentaati dan melaksanakan standar-standar
Universitas Strip ya, secara full compliant dalam melindungi haki ya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 ini. Hal ini ya menjadi konsekuensi ya, terutama Indonesia menjadi perlu mentaati atau mematuhi standar-standar internasional. Ini menjadi hukum internasional yang di dalam WTO ini menjadi asas sun servanda ya. Indonesia diberikan tenggang timing ya, oleh karenanya pada saat itu sampai tahun 2000 untuk memenuhi kewajiban terhadap TRIPS ya. Jadi Indonesia menjadi salah satu anggota WTO ya, atau WTO ini wajib laksanakan perjanjian TRIPS ini guna mengatur perlindungan terhadap haki ya dan mengharmoniskan aturannya sesuai dengan standar TRIPS serta melaksanakan penegakan hukum di bidang haki. Dalam rangka harmonisasi hukum, Indonesia saat ini memang perlu mengadaptasi ya terhadap haki, di mana kita ketahui beberapa karya-karya yang melalui karya orang-orang Indonesia, paten, merek maupun desain industri ini sudah mendekati kepastian ataupun perlindungan hukumnya. Mungkin demikian ya untuk rekan-rekan mahasiswa materi yang disampaikan melalui streaming online ini, dan saya aturkan terima kasih. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata dunia